Real Madrid bekuk Salzburg 3-0. Manchester City bantai Juventus lolos 16 besar. Cristiano Ronaldo perpanjang kontrak di Al Nassr hingga 2027. Ivan Perisic perpanjang kontrak di PSV Eindhoven. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di RAN Sport. Real Madrid tampil perkasa saat menghadapi RB Salzburg dalam laga pamungkas Grup H Piala Dunia antar klub 2025. Bertanding di Philadelphia pada Jumat 27 Juni, Los Blancos menang meyakinkan dengan skor 3-0 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Gol pertama dicetak Vinicius Junior pada menit ke-40 lewat tembakan mendatar usai menerima umpan dari Jude Bellingham. Menjelang babak pertama usai, giliran Federico Valverde menggandakan keunggulan. Gol penutup dicetak Gonzalo Garcia pada menit ke-84 melalui penyelesaian chip yang indah. Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengoleksi 7 poin dan finish di posisi teratas grup H, unggul atas Al Hilal yang meraih 5 poin. Di babak 16 besar, Real Madrid akan menghadapi Juventus pada awal pekan depan di Miami. Manchester City tampil luar biasa saat menghancurkan Juventus dengan skor telak 5-2 dalam laga terakhir grup G Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Camping World, Orlando, pada Jumat 27 Juni waktu Indonesia Barat. City langsung unggul cepat lewat gol Jeremy Doku di menit ke-9, namun Juventus menyamakan kedudukan 2 menit kemudian melalui Teun Koopmeiners. Sayangnya, Bianconeri justru kembali tertinggal karena gol bunuh diri Pierre Kalulu. Di babak kedua, Manchester City semakin menggila lewat gol Erling Haaland, Phil Foden, dan Savinho. Juventus hanya mampu menambah 1 gol hiburan lewat Dusan Vlahovic. Dengan kemenangan ini, Manchester City mengakhiri fase grup dengan 9 poin dari 3 laga, sedangkan Juventus harus puas finish sebagai runner-up dengan 6 poin. Cristiano Ronaldo resmi menandatangani kontrak baru bersama Al Nassr yang akan mengikatnya hingga Juni 2027. Kesepakatan ini telah dirampungkan hari ini, setelah laporan kemarin mengungkapkan bahwa semua pihak telah mencapai kata sepakat. Dengan perpanjangan ini, Ronaldo menegaskan komitmennya untuk terus memimpin proyek jangka panjang Al Nassr dan mendukung visi besar Liga Pro Saudi untuk menjadi salah satu liga elit dunia. Bintang asal Portugal itu tetap menjadi wajah utama dalam ambisi Al Nassr di level domestik dan internasional. Keputusan ini sekaligus menepi spekulasi kepindahan Ronaldo ke Eropa atau Amerika, dan mempertegas perannya sebagai ikon transformasi sepak bola Timur Tengah. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, mengungkapkan kepuasannya atas kemenangan 3-0 timnya atas RB Salzburg dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia antar klub. Hasil tersebut memastikan Los Blancos akan menghadapi Juventus di babak 16 besar pada Selasa malam. Salah satu perubahan signifikan dari Alonso dalam pertandingan tersebut adalah penggunaan formasi 3 back. Ia menjelaskan bahwa fleksibilitas taktik menjadi bagian penting dari pendekatan timnya. Saya selalu mempertimbangkan fleksibilitas sistem. Para pemain cukup cerdas untuk memahami manfaatnya, ujar Alonso. Menurutnya, permainan Real Madrid di babak pertama sangat stabil dan terkontrol. Ia menyoroti peran Toni Rudiger yang mampu membantu serangan, serta kombinasi Jude Bellingham dan Vinicius yang menghasilkan gol pembuka. Alonso menilai fleksibilitas sistem seperti akan menjadi kekuatan tambahan yang dapat digunakan saat diperlukan. Bayern Munich dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan striker muda Jerman, Nick Woltemade, terkait kontrak hingga Juni 2030. Menurut laporan dari Plettigoal, kesepakatan pribadi ini tercapai usai pertemuan terbaru dengan agen sang pemain pekan ini. Bayern bergerak cepat untuk mengamankan jasa Woltemade sebelum klub-klub top Eropa lainnya mengambil langkah. Transfer ini bergantung pada hasil pembicaraan antara Bayern dan Stuttgart, klub tempat Woltemade saat ini bernaung. Manchester United dilaporkan tengah memantau situasi Warren Zaïre-Emery dari Paris Saint-Germain dan telah melakukan pembicaraan awal terkait potensi transfer pemain muda berbakat tersebut. Menurut laporan dari TEA Talk, Setan Merah menjajaki kemungkinan kesepakatan pada musim panas ini, meskipun belum ada pendekatan resmi. Gelandang berusia 19 tahun itu tampil impresif musim ini dengan lebih dari 50 penampilan, namun hanya bermain 6 menit di final Liga Champions saat PSG menang 5-0 atas Inter Milan. Meski begitu, Zaïre-Emery masih menjadi aset penting bagi PSG. PSG disebut hanya bersedia melepas Zaïre-Emery jika ada klub yang siap membayar sekitar 100 juta euro. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2029,
Klub asal Prancis itu berada dalam posisi kuat dalam negosiasi dan tidak memiliki tekanan untuk menjual. Ivan Perisic resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun bersama PSV Eindhoven. Winger asal Kroasia tersebut telah menyetujui semua syarat utama, dan kesepakatan tinggal menunggu penyelesaian beberapa detail teknis sebelum diumumkan secara resmi. Perisic memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Belanda meskipun sempat diminati oleh Barcelona. Klub asal Catalunya itu akhirnya mengalihkan fokus mereka kepada Nico Gonzalez, sehingga membuka jalan bagi PSV untuk mempertahankan sang pemain. Kontrak baru ini akan mengikat Perisic di PSV hingga Juni 2027. Kesepakatan tersebut disebut telah tercapai pada hari sebelumnya, dan pengumuman resmi dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Arsenal sedang aktif menjalin negosiasi dengan Valencia untuk mendatangkan bek tengah muda berbakat, Christian Mosquera. Pemain berusia 19 tahun ini masuk dalam daftar prioritas The Gunners untuk memperkuat lini belakang jelang musim baru. Mosquera dikenal sebagai salah satu prospek menjanjikan di La Liga, dan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung ke Arsenal. Ia tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan klub London tersebut. Meskipun belum ada kesepakatan final, pembicaraan antara kedua klub dan agen sang pemain terus berlanjut. Arsenal optimistis transfer ini bisa segera tuntas, mengingat kebutuhan akan bek tengah tambahan setelah musim lalu yang penuh tantangan. New York Red Bulls dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut Timo Werner dari RB Leipzig sebagai opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan dari The Athletic, pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung, dengan Werner menjadi subjek diskusi utama. Sang striker asal Jerman sebelumnya mengakhiri masa pinjamannya bersama Tottenham Hotspur musim panas ini. Werner dipastikan tidak akan bertahan di RB Leipzig, dan Red Bulls kini muncul sebagai destinasi potensial berikutnya bagi sang penyerang. Negosiasi lebih lanjut akan menentukan kelanjutan transfer ini. Napoli masih melanjutkan negosiasi dengan Liverpool terkait transfer Darwin Núñez. The Reds dikabarkan mematok harga awal lebih dari 65 juta euro. Namun Napoli mencoba merancang struktur kesepakatan yang lebih fleksibel dan realistis secara finansial. Striker asal Uruguay itu sendiri dikabarkan ingin bergabung dengan Napoli, sebagaimana dilaporkan pekan lalu. Saat ini, pembahasan mengenai persyaratan pribadi antara pihak klub dan pemain juga sedang berlangsung. Beşiktaş dilaporkan tengah menjajaki transfer Raheem Sterling dari Chelsea. Klub Turki tersebut melihat Sterling sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini serang dan menawarkan kesempatan bagi winger Inggris itu untuk memulai babak baru di luar tekanan Premier League. Karir Sterling menurun sejak pindah dari Manchester City ke Chelsea pada 2022. Masa pinjamannya di Arsenal juga tidak meyakinkan, hanya mencetak 1 gol dan 5 assist. Ia kini tidak masuk dalam rencana pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, dan klub ingin melepasnya karena gaji yang tinggi. Dengan 2 tahun kontrak tersisa dan minimnya peminat dari klub-klub besar Eropa, Beşiktaş muncul sebagai opsi realistis bagi Sterling. Minat dari Arab Saudi juga masih terbuka jika kepindahan ke Turki tak terwujud. Jonathan David dikabarkan telah meminta agennya untuk mempercepat proses kepindahannya ke Juventus musim panas ini. Penyerang andalan Lille itu merasa sudah waktunya mengambil langkah besar dalam karirnya dan ingin bergabung dengan klub top Eropa setelah 5 musim tajam di Liga 1. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Barcelona, Inter Milan, Napoli, dan Manchester United, Juventus menjadi kandidat terdepan dalam perebutan tanda tangannya. Menurut La Gazzetta dello Sport, David telah sepakat secara personal dengan Juventus terkait gaji sebesar 6 juta euro per musim plus bonus. Saat ini, pembicaraan antara pihak Juventus dan agen pemain tengah difokuskan pada besaran komisi. Namun, David sendiri dilaporkan telah menginstruksikan perwakilannya untuk menuntaskan transfer ini secepat mungkin. Ederson Moraes menegaskan bahwa dirinya akan tetap bertahan di Manchester City untuk musim depan, di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Kiper asal Brasil itu menyatakan komitmennya untuk menghormati kontraknya meskipun sudah memasuki tahun terakhir masa baktinya bersama klub. Dalam pernyataannya, Ederson mengungkapkan bahwa banyak kabar yang beredar seputar dirinya tidak benar. Ia bahkan menyebut sebagian besar rumor tersebut sebagai hoaks. Fokus saya sepenuhnya ada di Manchester City. Saya ingin membantu tim kembali menjuarai Liga Primer dan memenangkan Liga Champions, ujarnya. Pelatih Pep Guardiola juga sempat ditanya mengenai masa depan Ederson. Namun, ia memberikan jawaban singkat, saya tidak tahu. Tapi saya sangat senang dengannya.
Ia sudah memberikan kontribusi besar selama 1 dekade terakhir. Chelsea menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual Josh Acheampong pada bursa transfer musim panas ini, meskipun diminati oleh sejumlah klub. Pemain muda tersebut baru saja menandatangani kontrak baru beberapa bulan lalu, dan pihak klub melihatnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. The Blues tetap berkomitmen untuk mengembangkan Acheampong di skuad utama, dan memastikan bahwa masa depannya tetap di Stamford Bridge. Rafa Marin resmi bergabung dengan Villarreal dari Napoli dengan status pinjaman untuk musim 2025-2026. Semua dokumen telah ditandatangani antara kedua klub, menandai kesepakatan transfer yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut detail kesepakatan, Napoli akan menerima 1 juta euro sebagai biaya peminjaman dari Villarreal. Selain itu, klub asal Spanyol tersebut memiliki opsi pembelian permanen senilai 15 juta euro di akhir masa pinjaman. Kesepakatan ini juga mencakup klausa 10% penjualan kembali jika Marin dijual ke klub lain di masa depan. Bek tengah berusia 22 tahun itu dinilai sebagai salah satu talenta bertahan paling potensial di Eropa dan diharapkan mendapat menit bermain reguler di La Liga untuk terus berkembang.